Hai guys, kembali lagi bersama saya untuk tutorial paket tracernya. Kali ini ada kasus yang berbeda, yaitu suatu perusahaan memiliki jumlah host yang berbeda-beda untuk 6 divisi. Jadi kita diberi IP 172.1.16.42.0/20 yang dibagi menjadi 6 divisi. Ada divisi keuangan dengan jumlah host 20, pemasaran 40, produksi 30, IT 10, SDM 5, gudang 4. Di sini kita tidak dibatasi dengan network interface-nya, jadi bebas. Jadi kita urutkan dulu. Pemasaran kan tadi 40 dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi di sini ada tabel CIDR. Saya akan membuat ini menjadi VLSM, yaitu yang tidak statik, semua dengan subnet yang sama. Di sini subnetnya akan berbeda-beda untuk satu untuk efisiensi, dua untuk keamanan. Jadi karena kita pemasaran butuh 40, di sini 40 berarti kita menggunakan yang per 26 ini. Per 26 karena kita membutuhkan host sebanyak 40. Produksi kita bisa menggunakan yang 27 karena jumlahnya 32. Oh ya, di sini kita ingat bahwa jumlahnya itu yang bisa dipakai 32 ini dikurangi 2 karena ada satu yang dipakai untuk broadcast dan satu lagi untuk hostnya. Oke, lanjut. Jadi saya akan membuat seperti ini. Untuk pemasaran ada 26 per 26, produksi per 27, keuangan sama per 27, IT per 28, SDM per 29, dan gudang terakhir per 29 juga. Jadi subnetnya berbeda-beda sih IDR-nya, itu VLSM. Kalau yang satunya FLSM, yaitu fix subnet length apa gitu, bisa dicari sendiri ya. Nah, jadi di sini sudah saya buat tabelnya. Di sini pemasaran 40 per 26 dari hostnya dari 172.168.42.0 dengan netmask yaitu .192. Host range-nya bisa dilihat dari sini sampai 62, dan yang terakhir ini adalah broadcast. Broadcastnya 63. Produksi per 27. Tadi kita sudah kepakai sampai 63, di sini 65. Dimulai dari 64 sampai 94. Yang bisa dipakai adalah 65 dan 94 karena 95 sama 64-nya dipakai oleh host dan broadcast. Keuangan juga per 27 tadi, yang dimana mulainya 97 sampai 126, di sini hostnya 96 dan 127 untuk broadcastnya. Begitu juga IT per 28 dengan netmask 240, dimulai dari 128 tapi yang bisa dipakai 129 hingga 142. Lalu broadcastnya 143. SDM juga demikian per 29, gudang juga per 29, maka hostnya dimulai dari 144, 248 adalah netmasknya. Kita bisa lihat yang bisa dipakai adalah 145 sampai 150. Titik 145 dan 150 maksud saya, sampai titik 150. Lalu di sini ada broadcastnya yang adalah titik 151. Gudang juga demikian per 29 juga kita pakai karena hanya membutuhkan sedikit, dengan netmask yang adalah 255, 255, 255, 248. Di sini yang bisa dipakai adalah 153 sampai dengan titik 158, dan 159-nya dibuat untuk broadcast. Oke. Langsung saja kita ke paket tracernya ya. Oke, untuk mempercepat waktu di sini sudah ada desain yang jadi. Jadi kita tinggal masukkan
IP-nya. Nah, di sini sudah saya siapkan tabel IP-nya buat mempermudah. Sudah saya masukkan juga IP-nya. Jadi yang ini, untuk ini kita menggunakan IP 68 dengan gateway .65. Kenapa gateway-nya .65? Karena di sini kita bisa lihat di Gigabit Ethernet 2 IP address-nya adalah 65. Maka kita bisa membuat dengan gateway .65 untuk semua yang ada di sini. Bisa dilihat 67 dengan gateway 65 juga. Demikian juga yang ini 65. Untuk yang kedua dengan 97.97 2 net masnya adalah 224 juga demikian. Jadi semua sudah dimasukkan semua dengan default gateway masing-masing, tiap masing-masing host. Nah, tahap berikutnya adalah mengenalkan IP dari router ini ke dengan root IP yang ada di router ini. Caranya adalah dengan membuat statik. Di sini statiknya udah saya masukkan semua. Bisa dilihat. Jadi serial yang di sini itu adalah .170. Kita menggunakan subnet per 29 juga karena membutuhkan hanya untuk 4 saja. Jadi di sini karena yang di sini 170, maka di sini semua hopnya adalah 170. Bisa dilihat hopnya 70, 170. Kita harus mengenalkan semuanya. Network yang di sini, network yang di sini, network yang di sini, dan juga network dari sini ke sini. Bisa dilihat di sini ada .160, yaitu network ini ke sini punyanya router ini. Lalu ada juga 168 yaitu punyanya router ini, dan semua router yang semua IP yang di sini. Bisa dilihat ada .96, .64 dan .0 dengan hop semua 170. Karena kita menggunakan jalur 170 tadi di sini. Begitu juga yang tengah. Yang tengah ini harus ada semua di sini, yang di sini, semua yang di sini. Dan berarti kita menggunakan hop di sini, IP ini dan IP ini. Maka bisa dilihat di sini ada hopnya 160 hop dengan hop 161, 161, 161, 161. Itu untuk semua host yang ada di sini. Lalu yang menggunakan 169 semua host yang ada di sini, bisa dilihat semua dimasukkan di statik. Begitu juga dengan ini. Ini kebalikan dengan yang di sini. Jadi dia harus kenal semua yang di sini menggunakan hop yang di sini, menggunakan hop ini, yaitu 162. Setelah itu jangan lupa semua portnya di on kan dan kita bisa mencobanya. Kita bisa meng-ping dari divisi, kita lihat ini divisi apa, IT. Dari IT ini, di sini IT ke divisi produksi. Coba kita ping dari sini ke sini. Buka dulu simulasinya. Dari ini ke sini. Kita coba lagi. Oke, sudah berhasil. Mungkin untuk beberapa kali pertama kita akan mendapatkan fail, namun setelah itu akan berhasil terus. Fail lagi, sukses. Kita bisa mencoba lagi dari sini ke sini. Sukses. Bisa dilihat sudah sukses. Coba ke sini, sukses. Bisa dicoba ulang. Ada satu cara lagi untuk kita bisa mengetahui apakah itu dengan nyambung atau tidak dengan cara ping. Mungkin kita bisa coba ping 172.168.42. Mungkin komputer yang di sini. Kita lihat IP-nya
pas titik 67. Coba kita ping titik 67. Nah, kita ada mendapat balasan. Mungkin menurut saya lebih mudah dengan ping ya. Bisa dicoba satu-satu. Misalkan kita ping ke komputer ini titik 3. Apa kita dapat balasan? Press time out. Oke, kita mendapat balasan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Terima kasih.